warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil praktikum kami, yaitu proyek dengan materi array. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rozatul Dana. Hari ini saya akan menjelaskan sebuah program sederhana yang berjudul Laporan Penjualan Makanan Warung. Program ini dibuat menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Dan fungsinya adalah untuk menampilkan data makanan, jumlah yang terjual, lalu menghitung total penjualan dan menentukan makanan yang paling laris. Saya membuat praktikum struktur dasar HTML. Yang pertama kita buat struktur HTML-nya dulu. Head yang isinya pengaturan halaman dan gaya tampilan CSS. Yang kedua ada judul dan tabel kosong. H2 yaitu laporan penjualan makanan warung. H2 ini adalah judul tag. Lalu kita pisahkan tabel kosong. T-head itu buat kepala tabel yang isinya nomor, makanan, dan terjual. Judul dalam tabel. T-body itu masih kosong ya, nanti kita isi pakai JavaScript. Bagian yang ketiga CSS atau gaya tampilan. Bagian yang keempat array dan data penjualan. Penjelasannya di sini JavaScript ini kita buat 2 array. Yang pertama makanan, isinya adalah nama-nama makanannya. Yang kedua adalah penjualan, isinya jumlah porsi yang terjual dari makanan tadi. Dan untuk bagian yang kelima, untuk menampilkan data ke dalam tabel. For, penjelasannya di sini kita gunakan perulangan for untuk membuat garis tabel. Baris tabel satu per satu. Create element atau TR, artinya kita bikin baris baru, lalu kita isi datanya dari array makanan dan penjualan. Setelah itu, setiap baris ditambahkan ke tabel dengan append sheet. Dan untuk bagian keenam menghitung total penjualan. Decons total. Penjelasannya, kita gunakan fungsi reduce untuk menjumlahkan semua nilai dalam array penjualan. Lalu kita tampilkan hasil totalnya di bagian bawah halaman. Dan untuk bagian selanjutnya menentukan makanan terlaris. Consmack. Penjelasannya di sini, kita cari makanan yang paling banyak terjual pakai make. Untuk ambil nilai tertinggi dari array penjualan, lalu pakai index of. Untuk tahu makanan mana yang jumlahnya itu terakhir kita tampil ke layar. Dan selanjutnya ini adalah hasil outputnya. Kalau kita jalankan program ini di browser, maka hasilnya akan terlihat seperti ini. Tabel yang terisi otomatis total penjualan semua makanan dan makanan paling laris. Misalnya di sini makanan terlaris adalah bakso sebanyak 30 porsi. Jadi kesimpulannya teman-teman, program ini membantu kita membuat laporan penjualan makanan secara otomatis dan rapi. Di sini kita belajar cara menyimpan data dalam array, menampilkan data ke tabel HTML, menghitung total, dan mencari makanan yang paling laris. Cukup sekian presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soki. Saya akan mempresentasikan hasil kerja keras kami. Penjelasan kode untuk studi kasus manajemen daftar kontak. Konsep pertama, array of object. Data kontak disimpan dalam sebuah array, di mana di setiap elemen array adalah objek JavaScript. Setiap objek mempresentasikan satu kontak dengan properti seperti nama, telepon, dan email. Ini kemungkinan penyimpanan data yang terstruktur dan terkait. Root operasional atau create, read, update, dan delete. Studi kasus ini mendemonstrasikan operasi dasar yang sering dilakukan pada data.
Create atau menambahkan kontak baru ke array. Read atau mencari atau menampilkan semua kontak atau mencari kontak tertentu. Update atau memperbaharui, mengubah informasi kontak yang sudah ada. Delete atau menghapus kontak dari array. Alur logika. 1. Inisialisasi data kontak. Let daftar kontak, mendefinisikan array daftar kontak dengan beberapa objek kontak awal. Menggunakan let karena array ini akan dimodifikasi atau ditambah, diperbarui dan dihapus. Output HM. Variabel string untuk mengumpulkan semua output dim yang akan ditampilkan di halaman. 2. Menampilkan daftar kontak awal. Daftar kontak for each atau kontak. Metode for each digunakan untuk mengulang setiap objek kontak dalam array daftar kontak. Di setiap iterasi, ia membuat elemen li yang menampilkan nama, telefon dan email setiap kontak. Ini membantu memvisualisasikan data awal. 3. Operasi 1. Menambahkan kontak baru atau push. Daftar kontak push atau kontak baru. Metode push menambahkan satu atau lebih elemen baru di akhir array. Dalam kasus ini, objek kontak baru ditambahkan. Ini adalah cara paling sederhana untuk membuat atau menambahkan data baru ke dalam koleksi. Operasi 2. Mencari kontak atau feed. Kontak ditemukan, daftar kontak, feed atau kontak nama dicari. Fungsi feed, metode ini mencari elemen pertama dalam array yang memenuhi kondisi yang diberikan oleh fungsi cashback. Di sini ia mencari objek kontak di mana properti kontak nama sama dengan nama dicari. Jika kontak ditemukan akan menjadi referensi ke objek kontak tersebut. Jika kontak ditemukan akan bernilai unfilled. 5. Operasi 3. Memperbarui nomor telefon kontak atau feed dan modifikasi langsung. Kontak untuk update, daftar kontak, feed atau kontak nama untuk update, sama seperti operasi mencari. Kita temukan dalam pendahulu objek kontak yang ingin diperbarui. Inner HTML sama dengan output HTML. Konten HTML yang telah dibangun dalam variabel output HTML dimasukkan ke dalam elemen div di halaman web dengan id kontak output. Konsol log digunakan di setiap langkah untuk mencetak status array ke konsol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasnaini. Saya akan mempresentasikan hasil praktikum saya. Bulanan map burung P sama dengan objek JavaScript. Setiap objek mempresentasikan satu item barang dengan properti nama dan stok. Ini adalah cara umum untuk lebih kurang P titik to lokal string buka kurung titik 1 ID tutup kurung titik join. Ini adalah cara yang efisien untuk memformat setiap angka di array ke format uang, misalnya 1.500.000.
500.000. Misalnya 1.500.000 sebelum mengabulkan menjadi satu string yang untuk ditampilkan. Konsul titik long tok konsul log mencipta array asli ke konsul untuk referensi. Tiga, operasi 1 menghitung total penjualan. Kos total penjualan sama dengan penjualan bulanan titik breakpoint buka kurung sum konversal sama dengan lebih kurang sum tambah koreksol koma 0 tutup kurung titik koma. Fungsi reduce ini adalah metode array yang sangat kuat. Ia menjalankan fungsi reducer pada setiap elemen array atau dari kiri ke kanan, menghasilkan satu nilai tunggal. Sum ini adalah akumulator, nilai yang terus diperbaharui di setiap iterasi pada awalnya. Nilai ini adalah 0 atau nilai awal yang diberikan di argumen kedua reduce. Kurensale ini adalah elemen array saat ini yang sedang diproses. Sum tambah kurensal, fungsi reducer menjumlahkan kurensal ke sum di setiap iterasi. Hasil total penjualan akan berisi jumlah dari semua angka di array penjualan bulanan. 4. Operasi 2 menemukan penjualan tertinggi, yaitu kons penjualan tertinggi sama dengan max buka kurung penjualanan tutup kurung titik 2 titik koma. Fungsi max fungsi bawaan JavaScript yang mengembalikan nilai terbesar dari argumen yang diberikan. Print operator digunakan di sini untuk membentangkan elemen-elemen dari array penjualan bulanan sebagai argumen terpisah untuk max. Jadi max yaitu 1, 2, 3 sama dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saripuna. Saya ingin mempresentasikan hasil praktikum saya. Menyimpan data terstruktur dalam JavaScript. Inisialisasi data. Let inventaris barang sama dengan mendefinisikan array inventaris barang dengan beberapa objek barang awal. Menggunakan let agar array ini bisa dimodifikasi. Output HTML, variabel string untuk mengumpulkan semua output HTML yang akan ditampilkan di halaman. Menampilkan inventaris awal, inventaris barang for each item. Metode for each digunakan untuk mengulang setiap objek item dalam array inventaris barang. Di setiap iterasi ia membuat elemen li yang menampilkan detail setiap barang, nama, ID, dan stok. Ini membantu memvisualisasikan data inventaris. Operasi mencari barang dan mengurangi stok. Cons ID barang dicari 1 sama dengan titik 2 B002 titik koma menentukan ID barang yang ingin dicari. Cons item untuk pengurangan sama dengan inventaris barang titik find item sama dengan item titik ID sama dengan ID barang dicari 1. Ini adalah metode array find.
tutup kurung, buka kurung, tutup kurung. Fungsi find, buka kurung, tutup kurung, mencari elemen pertama dalam array yang memenuhi kondisi yang diberikan oleh fungsi callback. Di sini ia mencari objek item di mana item titik ID sama dengan ID barang dicari 1. Jika ditemukan, item untuk pengurangan akan menjadi referensi ke objek tersebut dalam array asli. Jika tidak ditemukan, item untuk pengurangan akan menjadi underfund. Struktur kendali if item untuk pengurangan. Pemeriksa apakah barang ditemukan atau tidak. Jika ditemukan, if buka kurung item untuk pengurangan titik stok sama dengan jumlah pengurangan 1, tutup kurung, melakukan validasi sederhana untuk memastikan stok yang tersedia mencukupi sebelum dikurangi. Item untuk pengurangan titik stok sama dengan jumlah pengurangan 1. Karena item pengurangan adalah referensi ke objek dalam array, memodifikasi properti stok pada item untuk pengurangan akan langsung memperbarui stok di array inventaris barang asli. Ini menunjukkan bagaimana objek dalam array dapat dimodifikasi secara langsung. Jika tidak ditemukan, else menampilkan pesan kesalahan, console log dan console warn atau console error digunakan untuk mencetak informasi proses ke console browser yang sangat membantu untuk debugging dan melihat alur data. Menampilkan inventaris setelah pengurangan sama seperti langkah 2 untuk menunjukkan perubahan stok setelah operasi pengurangan. Operasi 2 mencari barang dan menambah stok. Mirip dengan operasi pengurangan, tetapi kali ini menunjukkan fleksibilitas find dan kemampuan memodifikasi properti objek di tempat. Menampilkan inventaris setelah penambahan sama seperti langkah 2 dan 4 untuk menampilkan kondisi inventaris akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fahri ingin menjelaskan tentang program inventaris barang dan toko. Data barang array of dictionary. Penjelasan. Daftar barang adalah sebuah list array yang berisi beberapa item. Masing-masing item adalah dictionary yang menyimpan informasi tentang satu barang. Setiap dictionary memiliki 4 atribut: kode unik barang, nama barang, harga satuan barang, stok jumlah stok barang yang tersedia. For i barang enumerate daftar barang start 1. Print f barang ke i. Print f kode barang kode. Print f nama barang nama. Print harga barang harga. Print stok barang stok buah. Penjelasannya, perulangan for digunakan untuk menampilkan semua barang yang ada di daftar barang. Fungsi enumerate dipakai agar bisa mencetak nomor urut barang. Dalam kurung i dimulai dari 1. Barang adalah dictionary dari masing-masing item dalam list. Data yang ditampilkan adalah kode, nama, harga, dan stok setiap barang. Ini adalah contohnya. Print barang ke i. Barang B adalah escape, karakter yang tidak dikenal. Menghitung total nilai dan stok Python. Salin edit. Total nilai stok sama dengan 0. For barang in daftar barang. Total garis bawah nilai stok plus barang sama dengan harga. Penjelasannya, total nilai stok digunakan untuk menyimpan total nilai semua stok barang. Barang dalam kurung harga barang stok adalah nilai total dari satu jenis barang. Misal 3.000 kali 50 sama dengan 15.000, 150.000.
Hasil dari masing-masing barang dijumlahkan dan disimpan ke dalam total nilai stok. Printf, total nilai semua stok barang. RP, total nilai dan stok. Menampilkan total nilai semua stok barang dalam format rupiah. Print program selesai. Terima kasih. Menandakan bahwa program telah selesai berjalan. Outputnya, data inventaris barang toko. Barang ke-1, kode BR001. Nama, pulpen. Harga 3.000, stok 50 buah. Barang kedua, kode BR002. Nama, buku tulis. Harga 5.000, stok 100 buah. Barang ketiga, kode BR003. Nama, penghapus. Harga 2.000, stoknya 75 buah. Total nilai semua stok barang Rp800.000. Program selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Maulitasari ingin mempresentasikan praktikum saya tentang program penilaian kelulusan siswa. Tujuan program ini adalah menginput data siswa beserta nilai tugas, UTS, dan UAS, menghitung nilai rata-rata, menentukan status kelulusan berdasarkan nilai rata-rata, menampilkan seluruh hasil penilaian mahasiswa. Sekarang kita masuk ke penjelasan kode. Judul program Python, print, program penilaian siswa. Kedua, kita akan list penampung data siswa. Python, daftar siswa. Daftar siswa adalah list kosong yang akan digunakan untuk menyimpan data semua siswa dalam bentuk dictionary. 3. Input jumlah siswa. Python, jumlah siswa sama dengan int dalam kurung input dalam kurung masukkan jumlah siswa titik 2 tutup kurung. Integer adalah untuk meminta pengguna memasukkan jumlah siswa yang akan diinput data. Integer adalah meminta pengguna memasukkan jumlah siswa yang akan diinput. 4. Loop input data siswa. Python for in range dalam kurung jumlah siswa tutup kurung titik 2. Melakukan perulangan sebanyak siswa yang dimasukkan. Input data siswa. Python print f per n data siswa ke i tambah 1 nama sama dengan input dalam kurung nama siswa titik 2 tutup kurung tugas sama dengan float dalam kurung input dalam kurung nilai tugas titik 2 tutup kurung UTS sama dengan float dalam kurung input dalam kurung nilai UTS titik 2 tutup kurung UAS sama dengan float buka kurung input buka kurung nilai UAS titik 2 tutup kurung. Menginput data nama siswa, tugas, TS, UAS, nilai dalam format float. Assalamualaikum, nama saya Fadilun akan menjelaskan praktikum. Konsep utama penggabungan array, menggabungkan elemen dari beberapa array menjadi satu array yang baru. Menghapus duplikasi, proses menghilangkan nilai-nilai yang sama yang muncul lebih dari sekali dalam array. Set object. Objek set di JavaScript adalah koleksi nilai unik. Setiap nilai hanya dapat muncul sekali dalam set. Ini sangat berguna untuk operasi penghapusan duplikasi. Split operator. Sintak ini memungkinkan sebuah iterable seperti array untuk diperluas menjadi elemen-elemen individual. Ini sangat berguna untuk menggabungkan array atau mengonversi set kembali ke array. Alur logika. Inisialisasi data. 1. Cost peserta acara. Mendefinisikan array peserta acara yang berisi nama-nama peserta dalam acara A. Skon peserta acara B. Mendefinisikan array peserta acara B yang berisi nama-nama peserta dalam acara B. Perhatikan bahawa ada nama yang sama, Charlie atau Alice, di kedua array. 2.
menampilkan daftar peserta awal. Output HTML. Menambah skrin HTML yang menampilkan list dari peserta acara A dan peserta acara B ke variabel output HTML. Translate log. Mencetak array asli ke konsol untuk referensi. 3. Operasi 1. Menggabungkan array dengan duplikasi. Kod semua peserta acara A dan peserta acara B. Fungsi baris ini menggunakan split operator untuk membuat array baru bernama semua peserta. Peserta acara A akan mengambil setiap elemen dari peserta acara A dan menempatkan secara individual di array yang baru. Peserta acara B akan melakukan yang sama untuk peserta acara B. Hasil adalah array yang berisi semua nama dari kedua acara termasuk duplikasi. 4. Operasi 2. Menghapus duplikasi. Kod set peserta unit. Name set semua peserta. Fungsi baris ini membuat objek set baru. Kembali sebuah array diberikan ke konstruktor set. Set secara otomatis akan menghilangkan semua duplikasi sehingga hanya menyisakan nilai-nilai unik. Kod peserta unik. Set peserta unik. Fungsi. Karena set bukanlah array meskipun terlihat mirip, kita perlu versinya kembali menjadi array jika ingin menggunakan metode array biasa. Ini dilakukan lagi dengan split operator yang membentang elemen-elemen unik dari set peserta unik ke dalam array baru peserta unik. Ada juga opsi satu baris yang lebih ringkas, const peserta unik. Ini menggabungkan langkah penggabungan dan penghapusan duplikasi. 5. Menampilkan hasil akhir. Output HTML. Menambahkan string HTML yang menampilkan array semua peserta dengan duplikasi dan peserta unik tanpa duplikasi ke variabel output HTML. Console log. Mencetak array hasil ke konsol. 6. Kasih output. Inner HTML sama dengan output HTML. Menampilkan semua konten HTML yang telah dibangun dalam variabel output HTML ke dalam elemen div. Itulah hasil presentasi kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.